Hai Miranisti, welcome back to Mira Horror. So guys, segala sesuatu pasti memiliki sejarah. Dan inilah history Mira Marissa. Cerita ini datang dari desa kecil yang ada di Jombang. Tepatnya berada di Dusun Bendo, Desa Kapas, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Desa yang berpenghuni kurang lebih 20 kepala. Keluarga ini menambah kesan angker dan menambah kesan sepi desa tersebut. Di desa ini terdapat masjid tua yang sudah berdiri sejak lama, yang sampai saat ini masih beroperasi. Tak jauh di depan masjid terdapat pemakaman umum yang diperuntukkan untuk warga setempat. Dan di sisi selatan masjid, konon terdapat pesantren yang didirikan oleh Kyai Haji Khairuddin, atau kita lebih akrab memanggilnya sebagai Mbah Khairuddin. Beliau sudah lama meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Bendo ini. Nah, kabarnya dekat-dekat ini akan dibangun sebuah pesarean Mbah Khairuddin. Jadi orang yang mau takziah bisa ke pesarean itu. Jadi ada sebuah cerita dari pesantren yang didirikan oleh Kyai Haji Khairuddin. Dulu Mbah Khairuddin memiliki santri namanya adalah Kasidin. Kasidin ini terkenal sangat jahil dan nakal waktu itu. Sampai seringkali membuat Pak Kiai dan warga sekitar geram. Pada suatu hari, ia memukul beduk dan mengumandangkan azan sebelum masuk waktu duhur. Melihat kenakalan santrinya, Mbah Khairuddin pun marah dan berlari menuju masjid untuk menemui Kasidin. Kasidin yang merasa takut, ia pun lari ke arah barat masjid, melewati gang kecil di sebelah utara masjid. Di belakang masjid ini terdapat sungai peninggalan kolonial Belanda. Warga menyebutnya sebagai Sungai Panengel, dari bahasa Belanda Panengel yang artinya batang pan. I don't know batang pan itu apa, aku juga nggak ngerti, karena ya kan itu adalah sebuah kata-kata adopsi ya. Setelah dia berlari menuju ke Sungai Panengel ini, karena ia merasa takut, dia pun menceburkan dirinya ke dalam sungai. Dan sampai saat ini pun jasad Kasidin belum ditemukan. Udah berapa tahun itu ya, udah lama banget. Konon ada yang bilang bahwa di Sungai Panengel ini ada sebuah masjid gaib yang dipercaya sama orang-orang di sekitar bahwa Kasidin maybe ada di situ dan terperangkap atau apa, kita juga nggak tahu, karena ya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat di mana Kasidin dan apakah betul masjid gaib itu ada di dalam Sungai Panengel. Dan dari situlah santri Kasidin ini disebut sebagai setan Kasidin. Setan Kasidin pesantren memang sulit untuk dipercaya karena ini bukan mitos tapi fakta yang sangat sulit untuk kita mencari informasi lebih dalam lagi. Dikarenakan mereka yang bisa disebut sebagai saksi mata pun sudah banyak yang meninggal. Dan perlu kalian ketahui bahwa pesantren yang berada di sebelah selatan masjid ini sekarang sudah tidak ada. Dan baru saja kemarin aku pergi ke sana untuk mengecek apakah masih ada bongkahan-bongkahan bangunannya. Ternyata sudah tidak ada sama sekali. Tapi ada cerita dari temenku yang rumahnya memang di sekitar situ dan di desa itu. Sewaktu dia kecil dulu masih ada bongkahan-bongkahan bekas bangunan pesantren. Tapi gak tahu kenapa sekarang memang udah benar-benar tidak ada. Nah guys, kejadian-kejadian yang sering kali dialami oleh masyarakat sekitar adalah misteri jejak kaki yang menembus tembok. Jadi kejadian ini terjadi beberapa bulan kemarin, yaitu setiap kali akan dilaksanakannya sholat isya dan sholat subuh,
seseorang yang datang lebih dulu ke masjid atau bisa disebut takmir masjid, dia seringkali menemukan jejak kaki manusia seperti orang setelah wudhu. Cerita lain datang dari pengalaman pribadiku. Nah, pada suatu hari aku melewati daerah masjid tersebut yang di sebelah selatannya terdapat sebuah TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Dan di situ aku mendengar suara temanku memanggil namaku. Aku yang masih polos, aku auto berhenti dan aku menjawab. Aku nggak mau dibilang sombong dan akhirnya aku pun menjawab, "Hei, iya." Pas aku berhenti, aku melihat ke sekitarku, melihat ke sekelilingku, ternyata tidak ada orang sama sekali. Bahkan waktu itu belum banyak bangunan-bangunan rumah ya. Kalau kalian tahu sekarang memang banyak sekali bangunan rumah baru di situ. Nah dulu waktu aku SD itu nggak ada, itu kebun semuanya. Jadi aku sendiri lewat situ dan aku dengar itu jelas banget, bener-bener jelas banget. Sampai sekarang pun aku masih sering kedengar suara itu karena itu jelas banget. Nah, keesokan harinya aku masuk sekolah, aku tanya sama temanku yang suaranya menyerupai suaranya dia. Karena rumahnya dia kebetulan gak jauh dari desa Bendo. Aku pikir mungkin dia lewat, aku gak ngeliat dan dia manggil namaku. So aku tanya dan dia jawabnya tidak. Karena dia tidak berani ke desa tersebut. Ya, karena memang kan desanya sepi. Nah, sampai sekarang aku nggak tahu siapa yang udah panggil aku. Udah lama banget. SD sekitar tahun 2010-an dan sekarang udah 2020. Kalian bisa hitung sendiri itu udah berapa tahun, tapi sekarang masih terngiang-ngiang. Suara itu masih melengking banget. Dan ternyata setelah aku cari tahu, aku cerita sama temenku, ternyata benar. Sering kali orang yang lewat di situ mengalami hal serupa sepertiku. Karena mungkin ini wujud dari perkenalan saat ia lewat. Tapi gangguan ini dialami oleh masyarakat luar saja. Masyarakat tetangga desa, tetangga dusun, atau masyarakat luar yang lewat pasti ada sambutan dari mereka. So guys, ini adalah video aku yang udah berkali-kali tag dari kemarin. Setiap kali aku tag video ini, moodku hancur. Jadi berkali-kali pula aku menghapus videonya dan menghapus makeup. Jadi batal buat aku edit dan batal buat aku upload. Nah, semoga kalian suka sama video tentang cerita hantu santri Kasidin ini. Jadi maaf banget kalau banyak banget suara masuk, suara ayam, suara anak-anak teriak, sorry banget. Karena kalau malam bener-bener gak sempet. Karena beberapa hari ini gak tahu kenapa moodku hancur setiap kali tag. Karena mungkin kondisi badanku kurang fit dan energi kita itu bentrok. Jadi ngaruh ke mood ya, sorry banget. Jangan lupa kalian subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan jangan lupa juga klik jempol ke atasnya dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you next time.